Shalom, perkenalkan nama saya Sentri Marsiana Runesi dengan NIM 0102 2022 0145. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini kelas C semester 5. Di sini dalam video ini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dasar evaluasi. Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dan bagaimana pembelajaran berjalan. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar siswa. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Menurut Anderson dan Cradwell 2021, evaluasi pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang dilalui siswa. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa komponen kunci. Yang pertama, tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kriteria penilaian, standar yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Yang ketiga, metode evaluasi, teknik yang digunakan seperti tes formatif dan sumatif, observasi dan penugasan. Menurut Sims dan Johnson 2022 menjelaskan bahwa evaluasi terintegrasi dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh evaluasi pembelajaran tes sumatif. Yang pertama, tes sumatif memang dapat menunjukkan kemajuan atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, tes sumatif berfungsi memberikan bahan laporan kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua siswa. Evaluasi sumatif yaitu ujian akhir semester, proyek besar, dan presentasi. Yang berikut yaitu tes formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Tes formatif yaitu kuis harian, diskusi kelompok, dan refleksi diri. Yang kedua yaitu ruangan lingkup pembelajaran, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengertian pengukuran adalah penentuan besar dimensi atau kapasitas. Biasanya terdapat suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Menurut Michael W. Allen 2021, ia mengemukakan bahwa pengukuran pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran ini tidak hanya mencakup nilai akademis, tetapi juga aspek keterampilan dan sikap siswa. Macam-macam pengukuran. 1. Berdasarkan metode. 2. Berdasarkan tipe data. 3. Berdasarkan tujuan penilaian kinerja. 4. Berdasarkan ruangan lingkup. 5. Berdasarkan sumber informasi. Fungsi dan tujuan pengukuran. Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukur tersebut selesai dilakukan. Pengukuran bertujuan untuk membandingkan sesuatu yang dengan satu ukuran yang serupa. Pengertian penilaian. Penilaian pendidikan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hasil dari penilaian ini selanjutnya digunakan sebagai informasi yang bermakna dan digunakan dalam mengambil keputusan. Menurut Lori A. Shepard 2021, Shepard mendefinisikan penilaian pendidikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis,
dan mengimplementasikan informasi tentang pembelajaran siswa. Ia menekankan pentingnya penilaian yang adil dan valid untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa. Fungsi penilaian: 1. Sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. 2. Untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dan melakukan kegiatan belajar. 3. Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. 4. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. 5. Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. 6. Sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Kelompok 3, tujuan dan prinsip evaluasi. Evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menemukan nilai daripada sesuatu menurut Brown dan Van bahwa sebagai suatu tindakan atau proses untuk menemukan nilai atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat suatu keputusan. Menurut Nana Sudjana menjelaskan bahwa evaluasi pada dasarnya memberikan pentingnya atau harga untuk dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkat laku dan diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman belajar. Menurut Rustia NK DKK dalam bukunya Masalah-masalah Ilmu Keguruan menyebut 4 pengertian evaluasi menurut deskripsinya. Berikut ini: evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu triangulasi atau hubungan erat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, UKM, evaluasi. Yang keempat, prinsip-prinsip evaluasi. 1. Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara periodik, teratur, dan sambung menyambung. 2. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas dimaksud bahwa hasil evaluasi pembelajaran dikatakan baik jika dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Elevator harus senantiasa berpikir dan bertindak menurut keadaan yang ada, tidak dicampuri adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat objektif. 3. Prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Yang dimaksud dengan prinsip komprehensif adalah evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Yang berikut menurut Surjana 2022, teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik PAUD. Teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik PAUD meliputi: yang pertama, teknik penilaian di PAUD. Teknik penilaian adalah cara untuk menguatkan kemampuan peserta didik dalam menunjukkan apa yang mereka mengerti dan bisa dilakukan. Penilaian merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil dan proses belajar peserta didik. Pengertian teknik penilaian menurut para ahli: yang pertama, menurut Anita Yus 2023, teknik penilaian yang dapat digunakan untuk anak usia dini di PAUD antara lain: yang pertama, observasi. Anita Yus mengatakan bahwa teknik penilaian adalah cara untuk mencari tahu informasi perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, unjuk kerja. Unjuk rasa di PAUD biasanya berupa kegiatan di mana anak-anak mengungkapkan perasaan mereka tentang apa yang mereka lihat dan rasakan. Contohnya,
Guru mengajak anak-anak untuk bermain bersama. Setelah itu, guru menanyakan perasaan mereka, apakah anak senang atau tidak, dan juga memberikan anak kesempatan untuk menceritakan kembali. Yang berikut wawancara. Wawancara ada teks, catatan anekdot, portofolio. Adalah kumpulan karya atau hasil pekerjaan anak yang didokumentasikan secara sistematis untuk menilai perkembangan anak dari waktu ke waktu. Contohnya, guru mengumpulkan hasil belajar anak seperti gambar, tulisan, dan hasil karya anak. Yang berikut, sosiometri. Sosiometri adalah teknik untuk mengumpulkan data untuk mempelajari hubungan sosial anak antara individu dalam sebuah kelompok. Contohnya, guru mengajarkan anak untuk saling membantu, di mana ketika anak ada teman yang kesusahan harus saling membantu. Yang berikut pemberian tugas. Yang ketujuh, rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tertentu. Rubrik ini biasanya berbentuk tabel atau matriks yang memuat kriteria-kriteria spesifik secara tingkatan atau level yang menunjukkan seberapa baik kriteria tersebut terpenuhi. Dalam pendidikan, rubrik penilaian membantu pendidik menilai kemampuan siswa dengan cara yang lebih objektif dan sistematis, sedangkan rubrik penilaian di PAUD adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai perkembangan dan pencapaian anak usia dini dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, serta perkembangan nilai dan karakter. Rubrik ini umumnya berbentuk tabel atau matriks yang membuat kriteria-kriteria tertentu untuk mengukur seberapa baik seorang anak mencapai kompetensi yang diharapkan. Menurut teori Brockhart 2024 mengatakan bahwa rubrik penilaian yang baik tidak hanya membantu dalam penilaian tetapi juga berfungsi sebagai alat mengajar yang efektif. Yang kedua, menurut Hattie 2024 menekankan bahwa rubrik mendukung pembelajaran yang lebih dalam dengan memberikan umpan balik yang mendetail yang sangat penting dalam meningkatkan hasil akademik. Yang berikut menurut Sadler 2024 menggarisbawahi bahwa tujuan utama rubrik adalah untuk meningkatkan keadilan dalam penilaian, kemungkinan siswa untuk memahami kriteria yang digunakan untuk menilai mereka. Fungsi rubrik penilaian bagi anak usia dini. Yang pertama, menilai perkembangan anak. Yang kedua, mendukung perencanaan pembelajaran. Manfaat rubrik penilaian bagi anak usia dini. Yang pertama, menilai perkembangan holistik. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, mendukung perencanaan pembelajaran yang sesuai. Jenis-jenis rubrik penilaian. Yang pertama, rubrik analitik. Deskripsi menguraikan kriteria penilaian menjadi beberapa komponen atau aspek yang dapat dinilai secara terpisah. Setiap komponen menilai deskripsi yang jelas dan skala penilaian sendiri. Contoh penggunaan: penilaian tugas proyek, presentasi, atau karya tulis. Yang kedua, rubrik holistik. Deskripsi menilai kinerja secara keseluruhan tanpa memisahkan komponen-komponen. Penilaian didasarkan pada impresi keseluruhan dari produk atau kinerja. Contoh penggunaan: penilaian hasil akhir suatu karya seni atau penampilan. Yang berikut, rubrik format. Digunakan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka. Fokus pada proses dan perkembangan siswa. Contoh penggunaan: penilaian kegiatan kelas, diskusi kelompok, atau latihan harian. Yang berikut jenis-jenis evaluasi. Evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada
sesuatu. Menurut Brown dan Van bahwa sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat suatu keputusan. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, penilaian formatif. Evaluasi formatif adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai kemajuan atau perkembangan suatu produk, program, atau proyek. Evaluasi ini dilakukan selama proses pengembangan atau implementasi untuk memberikan umpan balik dan membuat perubahan yang diperlukan. Penilaian formatif yakni yang dilakukan pada setiap akhir satuan pembelajaran dan fungsinya untuk memperbaiki proses belajar mengajar atau memperbaiki program satuan pembelajaran. Penilaian sumatif. Penilaian adalah jenis evaluasi yang dilakukan secara periode atau program pembelajaran selesai. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran siswa dan efektivitas program pembelajaran. Fungsinya untuk mengetahui tahap perkembangan siswa. Penilaian penetapan. Evaluasi penetapan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menetapkan siswa pada situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Fungsi evaluasi penetapan adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik sehingga dapat ditempatkan pada kelompok yang sesuai. Evaluasi diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk menelaah dan mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Fungsinya mengidentifikasi kelemahan siswa dalam menguasai materi, berfungsi untuk memecahkan kesulitan belajar siswa. Yang berikut yaitu alat ukur penilaian evaluasi di PAUD. Penilaian evaluasi di PAUD bertujuan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan anak. Alat ukur yang tepat dapat memberikan gambaran objektif tentang kemajuan anak dalam berbagai aspek. Menurut pendapat para ahli tentang alat ukur penilaian di PAUD, yang pertama, menurut Nia Noviarsi 2021 mengatakan proses penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan anak dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang proses kegiatan dan tahap perkembangannya yang dilalui anak. Yang kedua, menurut Cohen dan Kiacho 2023 merekomendasikan penggunaan alat tes perkembangan yang berbasis bukti untuk menilai kemampuan anak dalam berbagai domain, termasuk kognitif, bahasa, dan keterampilan sosial. Pentingnya penilaian evaluasi di PAUD yaitu yang pertama memahami kemajuan, yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga peningkatan kualitas. Penerapan alat ukur penilaian yang efektif. Yang pertama memberikan umpan balik, yang kedua kerjasama, yang ketiga adaptasi. Penilaian merupakan komponen penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam penilaian terdapat sistem penilaian dan kualitas pembelajaran. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik. Sistem penilaian yang baik akan mendorong para pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dalam memotivasi peserta didik yang lebih baik. Penilaian adalah penggunaan sistem evaluasi yang bersifat menyeluruh untuk menentukan kualitas dari suatu program atau kemajuan dari seorang anak yang meliputi perkembangan sosial, emosional, fisik motorik, dan perkembangan intelektualnya. Penilaian di pendidikan anak usia dini merupakan usaha pendapatan informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil
dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Anak didik melalui kegiatan belajar. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.